Oke, untuk tipe transistor selanjutnya yaitu feedback pair. Feedback pair. Feedback pair amplifier. Jadi ini tipe yang keempat untuk multi transistor ya, rangkaian multi transistor atau rangkaian multi stage. Langsung saja, the next multi stage configuration to be introduced is feedback pair. Jadi untuk rangkaian selanjutnya itu namanya feedback pair. Pair ini pasangan ya, pasangan. Pada gambar 4.70 ini bisa kita lihat di sini, which employs both an NPN and PNP transistor, di mana feedback pair ini menggunakan dua transistor satu pasang ya, yaitu transistor NPN di Q1 itu transistornya PNP ya, NPN dan PNP yang digunakan. Untuk Q1 itu transistornya PNP, PNP. Untuk yang Q2 itu NPN. Jadi seperti ini. Jadi pada gambar ini Q1 adalah PNP. Saya tulis ulang, Q2 adalah NPN biar jelas. The result is a configuration that provide high gain with increased stability. Jadi karakteristik rangkaian ini atau output yang dihasilkan dari rangkaian ini itu adalah outputnya akan memiliki penguatan yang tinggi dengan stabilitas yang bagus atau stabilitas yang meningkat. Jadi lebih bagus stabilitasnya menggunakan feedback pair ini. The DC version with all the current labeled appears in figure 4.71. Untuk rangkaian DC-nya, rangkaian persamaan DC-nya itu bisa kita lihat pada gambar 4.71 beserta arus-arusnya yang ada di sini ya. Jadi di sini ada VCC, semua kapasitor kita hilangkan dulu. Kita open circuit dulu. Jadi ini kita hilangkan jadi open. Jadi sisanya cuma ini saja. Di sini ada arus IC, arus kolektor ini IC, terus dia pecah jadi IE1 dan IC2 di sini. Nah, IE1-nya masuk pada transistor PNP yang nomor 1, transistor nomor 1 PNP. Nah, terus di sini arusnya ada arus IC1, arus kolektor 1. Masuk langsung ke kaki basisnya transistor 2. Seperti itu. Nah, untuk transistor 2 ini keluar IE2. Seperti itu. Untuk IB-nya Anda lihat arahnya ya berbeda dengan NPN. Untuk PNP ini arusnya masuk dari emitor keluar ke kolektor dan ada yang keluar di basis. Nah, di sini basis IB1. Di sini ada RB. R-nya di sini cukup 2, RC dan RB. RE-nya tidak ada. Perlu sebagai catatan, RE-nya nggak ada di sini. Jadi di IE2 ini di sini kaki emitor pada Q2 ini dia langsung terhubung dengan ground tanpa ada RE-nya. Nah, ini untuk rumusnya. Sebenarnya rumus ini tidak perlu dihafal ya. Tidak perlu dihafal, cukup Anda memahami. Jadi nanti pada saat Anda mungkin melihat rangkaian yang sama, Anda akan paham cara menurunkan rumusnya seperti apa. Atau rangkaiannya sedikit dirubah, Anda juga akan paham bagaimana cara menurunkan rumusnya. Yang penting harus teliti itu. Selanjutnya, the base current. Di sini kita bahas base current IB2. IB2 ini ada di sini ya, IB2. Ini IB2. IB2. Dia nilainya sama dengan IC1. Sudah pasti karena satu sambungan, satu ini, satu wire ya. Nah, sambung langsung antara kaki kolektornya Q1 dengan kaki basisnya Q2. Ini langsung sambung tanpa ada resistor sehingga langsung di sini IB2 sama dengan IC1 atau IB2 IC1 sama dengan IB2 sama saja ini. Jadi arus yang
masuk pada basisnya Q2 itu adalah sebesar IC1. Untuk rumus IC1 sendiri itu beta 1. Ini beta 1 ya, dia memiliki beta. Beta 1 ini juga memiliki beta, yaitu beta 2. Beta 1 dikali IB, beta 1 dikali IB1. Jadi kalau IC2 di sini, IC2 di sini, ini IC2, maka IC2 sama dengan beta 2 kali IB2. IB2-nya sudah ada ini ya, IB2-nya ini. Nah, bisa kita substitusikan di sini. Untuk mencari IC2, dia yang nilainya ekuivalen dengan IE2, IC2 ekuivalen dengan IE2, IE2 posisinya di bawah ini. Ya, paling bawah yang terhubung dengan ground, paling bawah sebelah kanan. IE2 sama dengan IC2 ya, sama dengan beta 1 kali beta 2 kali IB1. Jadi seperti itu. Jadi betanya ngumpul di sini, beta 1 kali beta 2 kali IB-nya IB1, bukan IB2 ya. Beta 1 kali beta 2, IB-nya IB1. Awas salah. Jadi seperti itu. Kalau melihat rumus ini itu mirip dengan Darlington dia. Mirip dengan konfigurasi yang Darlington. Jadi itu mirip. Dan kolektor current, arus kolektornya IC sama dengan IE1 plus IE2. Kita lihat di sini. Nah, IC-nya masuk pada node, yang keluar IC2 dan IE1. IC2 dan IE1. Nah, kenapa di sini ditulis IE2? Nah, asalnya dari sini. Oke. Awalnya kita menggunakan di sini di node ini menggunakan rumus KCL ya, KCL dengan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke. Nah, terus saya lanjutkan di sini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I yang masuk pada node ini adalah IC. IC sama dengan, nah yang keluar ini, yang keluar adalah IC2 dan IE1. IE1 plus IC2. Sedangkan IC2 sama dengan IE2. Nah, jadi IC sama dengan IE1 plus IE2. Nah, IE2 atau IC2 ini sudah ada rumusnya di atas, yaitu beta 1 kali beta 2 kali IB1. Untuk IE1 ini sudah ada rumusnya, yaitu beta 1 kali IB1 di sini ya. Untuk berasal dari sini ya, IE1. Jadi di sini boleh saya tuliskan IE1 sama dengan atau ekuivalen dengan IC1 ekuivalen juga dengan IB2, dia sama dengan beta 1 kali IB. Jadi seperti itu asal usulnya ya. IE1 dia ekuivalen dengan ini ya. Oke. Selanjutnya IC, maka dia sama dengan IE1 sama dengan beta 1 kali IB plus beta 1 beta 2 kali IB1. Di sini juga IB1. Di sini juga IB1. Jadi beta 1 sama IB1 bisa kita keluarkan sehingga hasilnya seperti ini. Beta 1 dan IB1-nya kita keluarkan. Jadi hasilnya beta 1 kali 1 plus beta 2 tutup kurung IB1. Jadi rumus ini bisa menjadi ini ya, IC ya. Rumus IC bisa menjadi seperti yang paling bawah ini. Nah, kenapa kok tinggal beta 1 plus beta 2 kali IB1, di mana 1 plusnya ini? 1 plusnya ini akan kita anggap hilang karena kita asumsi bahwasannya beta, nilai beta baik itu beta 1 atau
beta 2 itu jauh lebih besar daripada 1. Maka bisa kita hilangkan di sini. Seperti Darlington. Darlington kan beta 1 plus 1, beta 2 plus 1 kali IB. Anggap saja IB1. Seperti itu. Karena nilai beta, baik itu beta 1 dengan beta dan beta 2, itu nilainya jauh lebih besar daripada 1, maka plus satunya bisa kita hilangkan. Jadi tinggal beta 1 kali beta 2 kali IB. Begitu juga ini, dia memiliki konsep yang sama. Memiliki konsep yang sama, berarti 1 plus beta 2 sama dengan beta 2 saja. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Yang awalnya seperti ini, agak panjang, beta 1 kali 1 plus beta 2 kali IB1. Terlalu panjang, kita persingkat menjadi beta IC ekivalen dengan beta 1 kali beta 2 kali IB1. Ini sama pada saat kita membahas Darlington. Darlington itu juga sama, beta 1 plus 1, beta 2 plus 1 kali IB1. Berarti plus 1 plus 1, angka plus satunya itu harus bisa kita hilangkan, bukan harus ya. Bisa kita hilangkan dengan asumsi bahwasannya nilai beta itu baik beta 1 ataupun beta 2 jauh lebih besar daripada 1. Minim mungkin 50, 60, bahkan ada yang 100, seperti itu. Jadi satu ini tidak terlalu ngefek. Kalau di Darlington dinamakan BD ya, beta Darlington. Kalau sini beta 1, beta 2 nggak ada masalah, cuma penamaan saja. Gitu. Itu untuk IC tadi ya, rumus IC-nya. Selanjutnya kita mau mencari di sini applying Kirchhoff voltage law down from the source to ground with result in. Jadi di sini tujuan utamanya adalah mencari IB1. IB1. Oke, langsung saja. Ini ya, kalau seperti ini, kalau kita kasih gambar di sini ya, berarti VCC-nya positif, negatif, ini ground. Jadi terhubung ke sini. Ya, jadi minus plus. Kalau kita putar searah dengan jarum jam, ini diputar searah dengan jarum jam. Mau saya tulis lagi aja deh di sini, biar enak lihatnya. Plus minus di sini ada, saya agak tinggi ininya. Ini RC ya, RC, ini VCC, ini IC, terus ada percabangan di situ. Tetapi perlu diingat, kita hanya melihat sisi inputnya saja. Kita hanya melihat sisi inputnya saja. Ini transistornya PNP ya. Ini masuk. Jadi gini, ke basis. Nah, ini RC, terus di sini namanya IE1. Di sini ada kaki emitor, ini ada kaki basis ya. Selanjutnya di sini ada RB. Ini ada IB pasti. Plus minus, karena IB-nya ketemu yang atas dulu. Begitu juga ini plus minus. Nah, ini VCC, oke. VEB ini plus minus. Oke. Kita putar searah dengan jarum jam. Gini, searah dengan jarum jam. Kita manfaatkan rumus sigma V sama dengan 0. Jadi V-nya di sini ketemu minus VCC dulu ya, yang bawah ini. Minus VCC, terus ketemu IC kali RC, positif IC kali RC, terus di sini ketemu
dengan VEB nilainya positif. VEB nilainya positif plus VEB yang pertama terus masuk ke sini dan keluar melalui RB. Jadi plus IB, IB-nya IB1 di sini ya, IB1. IB1 saya hapus dulu. Plus IB1 dikali dengan RB. Terus masuk ke ground nggak ada lagi sama dengan 0. Nah, ini untuk VCC dan VEB bisa kita keluarkan, jadi tinggal IC RC plus IB1 kali RB sama dengan VCC minus VEB ya, bukan VBE, VEB1. Oke, IC, rumus IC tadi kan sudah ada ya. IC adalah beta 1 kali beta 2, beta 1 kali beta 2 kali IB1. Nah, ini kali RC plus IB1 kali RB sama dengan VCC minus VEB1. Dari sini bisa kita keluarkan variabel IB1, di sini juga IB1 kita keluarkan jadi IB1 dalam kurung ini beta 1 beta 2 RC ya. Beta 1 kali beta 2 RC di sini plus RB. Ya, IB1 kali RB jadi tinggal RB saja. Nah, sama dengan VCC minus VEB1. Nah, tinggal pindah ruas saja. Ini ya menjadi penyebut. Hasilnya akan seperti ini. Sama. Cuma dibolak-balik ininya nggak ada masalah. Beta 1 kali beta 2 kali RC plus RB nggak ada masalah. Ya, atau seperti ini juga nggak ada masalah. Hasilnya sama ya. Dari penurunan rumus loop input atau loop EB di sini, loop emitor basis, karena yang digunakan transistornya di sini adalah PNP. Oke, selanjutnya kita cari tegangan pada basis transistor pertama. Basis transistor pertama. Jadi kalau saya kasih itu VB1 di sini ya, VB1. VB1 itu sama dengan di sini ada RB dan IB1. Nah, maka VB1 sama dengan IB1 kali RB itu aja. Kan ada nilainya IB1 sudah kita cari melalui rumus ini. Selanjutnya VB2. VB2 itu di titik ini. VB2. Gimana cara mencari VB2? Kalau secara pengukuran, umpamanya kita menggunakan avometer, maka titik ini, titik yang merah ini akan terhubung dengan probe positif atau probe merah, terus yang ada di sini probe yang hitam. Maka VB2 sama dengan VBE2. VBE2. Karena apa? Di kaki emitor ini langsung terhubung dengan ground. Perlu diingat di VE2, di sini VE2 tegangan pada emitor transistor 2 nilainya sama dengan 0 volt. Kenapa? Karena terhubung dengan ground langsung. Jadi ini analisanya nanti untuk VE2 ini sama dengan di fixed bias, di mana emitornya langsung terhubung dengan ground. VB2 sama dengan VBE2. Kalau kita ukur juga nilainya kurang lebih 0,7 di sini. Nah, lebih-lebih di kaki emitor tidak ada RE-nya, seperti itu. Jadi mudah saja, VB2 sama dengan VBE2 sama dengan nilainya 0,7 volt di sini. Oke. Selanjutnya ada rumus lagi untuk yang feedback pair. The collector voltage VC2, VC2.
Nah, VC2 itu boleh saya tulis di sini, VC2 sama dengan VE1 karena dia satu node. Nah, VE1 ini VE1. VE1. Maka rumusnya VC2 atau VE1 sama dengan VCC minus IC kali RC. Di sini IC ya. Yang mengalir di RC ini adalah arus IC. Nah, VC2 sama dengan VCC minus IC kali RC. Untuk VC1-nya, VC1 tadi sudah dibahas, VC1. V tegangan kolektor pertama itu sama dengan VBE2. Nah, VB2 sama dengan juga VB2 ini, VB2 ya karena VC1 terletak di sini. Nah, VB2 juga terletak pada node yang sama. Dimanapun ini node-nya sama di sini karena langsung terhubung tanpa adanya resistor atau kapasitor atau yang lain. Jadi seperti itu. In this case, VCE2 sama dengan VC2. VCE ini kaki kolektor, ini kaki emitor. Jadi VCE terletak di sini. VCE2 sama dengan VC2. Kenapa? Perlu diingat, kemana emitornya? Nah, di sini bahasanya VE2 itu sama dengan 0 volt. Tadi sudah disebutkan, VE2 dia terhubung dengan ground langsung di sini, terhubung dengan ground langsung. Jadi di sini kalau kita ukur dia nilainya akan 0. Atau di sini boleh saya tulis VE2 sama dengan 0 volt. Jadi seperti itu. Selanjutnya VEC. Nah, ini VEC, ini kaki emitor, terus ini kaki kolektor ya, kaki kolektor. VEC yaitu tegangan antara emitor dan kolektor untuk transistor 1. Nah, ini rumus dari penotasian double subscript ya, yaitu VE1 minus VC1. Untuk VE1 dia sama dengan VC2. VC2. VC2 rumusnya ini sudah ada. Terus VBE2 nilainya sama dengan 0,7 volt. Nah, VC1 sama dengan VBE2. VC1 sama dengan VBE2. Jadi seperti itu. VEC itu nilainya mirip atau hampir sama dengan VC2 dikurangi 0,7. Jadi kalau di sini kita tuliskan angkanya tetap atau fix berarti 0,7 terus di sini. VEC 1 sama dengan VC2 dikurangi 0,7 gitu aja. Jadi rumus sebanyak ini tidak harus dihafalkan. Anda yang penting paham, oh VC1 kenapa? Contohnya ini, kenapa VC1 sama dengan VBE2? Ya Anda lihat gambarnya, di sini kaki kolektornya transistor 1. Dia langsung terhubung dengan basis. Nah, basis dan di sini ada emitor. Maka VC1 tegangan pada kolektor transistor 1 itu sama dengan VBE, di sini basis emitor plus minus. Jadi seperti itu. Untuk VE2 itu pasti 0 volt tegangannya karena dia langsung terhubung dengan ground. Jadi seperti itu ya. Memahami rumus ini Anda harus bisa menganalisa rangkaiannya. Dalam memahami rumus ini Anda harus bisa menganalisa rangkaiannya. Jadi nanti ke belakangnya nggak perlu dihafalkan. Mungkin konsep-konsep yang penting saja, yang sedikit itu yang perlu Anda hafalkan. Kalau rumus sepanjang ini Anda hafalkan satu persatu, mulai fixed bias dulu sampai sekarang, ya Anda sendiri akan pusing. Saya terus terang juga akan pusing kalau dihafalkan. Cukup memahami, terus perbanyak latihan soal. Jadi seperti itu konsepnya. Agar Anda benar-benar paham, dari paham itu nanti biasanya otomatis akan lebih cepat hafalnya atau hafal-hafal sendiri. Nah, andaikan Anda menemui masalah di lapangan, Anda juga bisa merujuk pada
slide ini atau video ini ada, atau Anda yang punya slide bisa langsung buka-buka slide-nya. Nah, tidak harus menghafal satu persatu. Yang penting Anda paham, oh ini rangkaiannya seperti ini, konsepnya pakai ini. Mungkin ada sedikit modifikasi, tetapi konsep dasarnya sama. Ya, silakan rumus ini dipakai, dimanfaatkan, mungkin dengan menyesuaikan ada sedikit-sedikit perubahan seperti itu. Contohnya kemarin yang voltage divider standar dia menggunakan single supply, yaitu positif dan ground saja. Tetapi pada saat pembahasan design operation, kita akan menemui voltage divider, rangkaian voltage divider. Dia memiliki dual supply atau split supply, di mana supply-nya adalah plus, minus, dan ground. Itu pun nanti analisa ke belakangnya berbeda, tetapi untuk konsepnya itu hampir sama. Oh, kalau voltage divider perlakuannya seperti ini. Ada R1, ada R2, seperti apa nanti ketemunya tegangan basisnya atau ETH-nya gitu. Nanti ada sedikit penyesuaian-penyesuaian, tetapi dia tidak lepas dari rumus dasarnya. Dan ini tidak perlu dihafalkan semua, yang penting Anda paham ini asalnya dari mana sih kok bisa seperti ini. Jadi Anda nanti pada saat menemukan soal yang baru dengan ada beberapa atau sedikit modifikasi, Anda tidak akan kaget. Kalau dihafalkan, ya terserah Anda sebenarnya. Kalau Anda mau menghafalkan silahkan, nggak ada masalah. Bagus-bagus juga, tetapi bagi Anda yang tidak mau menghafalkan, Anda harus paham. Syaratnya harus paham cara kerja rangkaian, cara menurunkan rumus, terus rumus-rumus dasar rangkaian listrik atau analisa rangkaian listrik Anda harus paham. Jadi seperti itu. Untuk tipe rangkaian selanjutnya adalah direct couple. Jadi kalau yang pertama kita sudah menemui RC couple, sekarang direct couple, berarti langsung tersambung pada stage selanjutnya rangkaian ini. Stage yang awal atau yang pertama akan tersambung langsung dengan stage selanjutnya. Kita lihat the last multi-stage configuration to be introduced is the direct couple. Direct couple amplifier such as appearing in example 4.26. Ini nanti akan kita buat atau kita bahas pada contoh 4.26, tetapi untuk rangkaiannya saya ambil di sini. Jadi yang menunjukkan direct couple itu mana? Direct couple letaknya di sini. Jadi ada satu yang sebelah kiri ini voltage divider, terus di sini ada rangkaian lain, di sini ya ada rangkaian lain yang terhubung langsung dengan rangkaian pertama yaitu voltage divider ini. Nah, ini direct yang dinamakan direct couple. Jadi disambung langsung tanpa ada perantara apa-apa. Note the absence of coupling capacitor to isolate the DC level of each stage. Jadi di sini nggak ada kapasitor couplingnya ya atau CC tadi ya, tidak ada. The DC level in one stage will directly affect the DC level in the succeeding stage. Jadi hasil tegangan, arus, selanjutnya daya yang dihasilkan dari rangkaian pertama itu di sini ya Q1, terus di sini outputnya baik itu di sini nanti akan ada arus ya ICQ-nya, terus VCE Q-nya akan masuk pada Q2 langsung. Jadi akan masuk pada stage selanjutnya secara langsung tanpa ada kapasitor atau komponen lain. Di mana hasil ICQ dan VCEQ akan langsung berpengaruh pada rangkaian yang kedua ini, Q2 ini. Jadi seperti itu. The benefit is that the coupling capacitor typically limits the low frequency response of the amplifier. Jadi penggunaan kapasitor di sini pada RC couple ya, penggunaan kapasitor ini berguna untuk membatasi frekuensi rendah yang masuk pada stage selanjutnya. Ini anggap saja stage yang kedua. Jadi ini stage pertama. Jadi kalau kita batasi seperti ini ya. Ini stage yang kedua. Without coupling capacitor, the amplifier can amplify signal of
very low frequency. Jadi tanpa adanya kapasitor couple, maka rangkaian amplifier ini akan memperkuat sinyal sampai frekuensi 0. Di sini low frequency in fact down to DC. Sampai frekuensinya 0 karena dia DC. Jadi seperti itu. Kalau DC itu frekuensinya 0. Jadi kalau sinyalnya itu murni DC, maka frekuensinya sama dengan 0 Hz. Jadi seperti itu. The disadvantage is that any variation in DC level due to a variety of reasons in one stage can affect the DC level in succeeding stage of the amplifier. Jadi kekurangan yang paling mencolok dari rangkaian ini adalah adanya perubahan tegangan ataupun arus dikarenakan oleh beberapa sebab, ya mungkin karena arus bocor, mungkin karena perubahan beta pada satu stage, anggap saja stage yang pertama. Jadi jika ada perubahan arus dan tegangan pada stage pertama, maka itu akan secara langsung mempengaruhi stage yang kedua, Entah itu noise atau apa yang ada di sini akan langsung masuk pada stage yang kedua, dan itu juga akan diperkuat juga. Jadi semua frekuensinya diperkuat, nggak ada filternya. Jadi seperti itu. Semua frekuensi, terus ada peningkatan magnitudo atau peningkatan nilai tegangan ataupun arus, nah dia akan langsung dikuatkan. Jadi seperti itu, entah itu frekuensi, entah itu tegangannya, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas contoh 4.26 yang membahas untuk rangkaiannya yang kita gunakan adalah direct couple. Jenis rangkaian yang terakhir tadi akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.